Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Selamat pagi anak-anakku, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas Mas Miftah. Ayo silahkan dipimpin doa teman-temannya. Yang keras suaranya ya. Ya, terima kasih banyak. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, ini sudah makan semuanya? Sudah. Ya, pastinya sudah semangat semuanya ya. Oke, saya ingin tahu semangatnya. Semangat pagi. Loh, kok loyo ini? Ayo, lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lagi semangat pagi. Pagi. Ya, lagi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan juga tentang pelajaran yang sudah kita lewati di pekan lalu ya. Masih ingat? Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Masih. Apa kira-kira? Kemarin membahas tentang apa? Pengertian pokok isi Al-Quran. Ya, ada yang masih ingat pengertian pokok isi Al-Quran? Coba. Ada yang masih ingat? Menurut siapa aja? Ya. Ya, apa saja? Larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasyabi, dan amsal ya. Perintah, larangan, halal, haram, terus apa lagi? Muhkam, mutasyabi, dan amsal. Ada lagi yang masih ingat ya? Oke, Mas Miftah. Tauhid, ya. Ibadah, janji dan ancaman, akhirat. Ya, itu kalau menurut Ahmad Hanafi. Jadi kalau menurut Ahmad Hanafi, pokok isi Al-Quran itu adalah tauhid, terus ibadah, janji dan ancaman, jalan-jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, mungkin ada satu lagi? Ya, oke, pojok. Ya. Oke, kalau menurut saya santun, pokok isi ajaran Al-Quran itu adalah Tuhan, alam semesta, sesama makhluk, dan kehidupan manusia. Oke, alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa materi kali ini adalah pokok-pokok kandungan Al-Quran ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah pokok-pokok kandungan Al-Quran. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pokok isi kandungan Al-Quran. Apa saja sih pokok isi kandungan Al-Quran itu? Nah, kemudian tujuan yang kedua, siswa bisa menyebutkan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Oke. Paham ya? Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk materi ini, saya kasih video dulu. Mungkin bisa diamati ya, dilihat. Kita saksikan bareng-bareng. Bentar, masih loading. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah bisa dicermati semuanya? Bisa ambil kesimpulan dari video yang saya putarkan barusan? Kira-kira apa yang bisa ditangkap? Ayo, mungkin ada yang bisa menangkap dari video ini. Bagaimana? Ya, dikerasin suaranya ya. Ya, surat ini menceritakan tentang Abu Lahab. Oke, ada lagi? Ayo, ada lagi? Silakan, ada lagi? Ya, ayo. Menceritakan kisah Abu Lahab. Mungkin ada lagi? Ya. Mengandung cerita tentang Abu Lahab. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa di Al-Quran itu ada ajaran tentang cerita orang-orang terdahulu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Ini pokok ajaran Al-Quran itu yang pertama adalah akidah. Apa sih akidah itu? Ada yang tahu? Akidah itu apa kira-kira? Ya, bagaimana? Akidah secara etimologi, akidah dari kepercayaan atau keyakinan. Ya, akidah itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Jadi kalau secara bahasa akidah itu kepercayaan atau keyakinan. Nah, kalau secara istilah akidah itu adalah apa namanya? Kepercayaan atau keyakinan yang selanjutnya diaplikasikan, diucapkan dengan lisan dan diyakini oleh hati, serta dipraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu namanya akidah. Paham ya? Selanjutnya, yang kedua adalah pokok isi ajaran Al-Quran. Yang kedua adalah apa? Ayo, ibadah dan muamalah. Tahu ibadah? Apa ibadah? Ini, apa ibadah? Ayo. Ibadah artinya mengabdi atau menyembah. Nah, yang dimaksud ibadah adalah ya menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu juga terdapat ajaran yang berupa ibadah dan muamalah. Ibadah itu secara bahasa mengabdi. Kalau secara istilah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Nah, gitu. Bisa dimengerti? Ini saya minta tolong, ini gimana ini kok nggak bisa dibukakan ya? Oh bisa. Ya. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua ibadah, muamalah. Terus ada yang ketiga pokok isi ajaran Al-Quran yang ketiga. Ada yang tahu apa kira-kira? Akhlak ya, akhlak. Apa akhlak itu? Apa? Sifat ya, yang tertanam dalam jiwa manusia. Sifat itu bisa disebut dengan karakter, sifat, sikap, dan seterusnya. Nah, di Al-Quran ini ada ajaran yang menjelaskan tentang akhlak, tentang etika, tentang karakter. Yang ketiga adalah akhlak. Kemudian yang keempat apa? Tentang hukum. Ya, apa hukum itu? Hukum adalah, ayo, ada yang tahu? Ya ini, Mbak Mimi, apa hukum itu? Ya, apa hukum? Ya, itu. Ada lagi mungkin? Mas Miftah? Hukum itu adalah pedoman bagi umat manusia atau aturan, ketentuan atau kaidah yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Itu namanya hukum. Ya. Kemudian yang nomor 5 apa kira-kira? Apa yang nomor 5? Ada yang tahu? Sejarah. Nomor 5 adalah sejarah. Apa sejarah? Ayo, apa sejarah? Sering dengar kata sejarah kan ya? Apa kira-kira sejarah itu?
Atau kata lainnya sejarah apa? Kisah. Kisah, apa kisah? Hah? Cerita. Nah, cerita atau dongeng semata. Nah, di Al-Quran itu ada ajaran Al-Quran yang berupa kisah-kisah umat terdahulu. Seperti tadi di video, itu kisahnya apa? Abu Lahab. Nah, itu di Al-Quran itu ada ajaran yang berupa kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Begitu. Berarti ya? Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6 adalah ilmu pengetahuan. Dasar-dasar ilmu pengetahuan atau bisa juga disebut dengan sains. Nah, sering dengar sains kan ya? Sains. Dunia sains. Apa sains itu? Apa? Ada yang tahu? Apa? Ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi itu adalah apa? Ya, kitab suci ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan itu banyak terdapat di dalam Al-Quran, sangat banyak sekali. Nah, dan itu bisa dikembangkan oleh manusia, sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Nah, gitu loh ya, paham ya? Nah, jadi di Al-Quran itu yang terakhir itu terdapat ajaran Al-Quran yang berupa ilmu pengetahuan. Oke, bisa dipaham? Oke, kalau sudah paham, nah sekarang saya punya permainan ya. Nah ini seperti kocokan arisan, tapi bukan arisan. Tapi kalau bisa jawab, ini dapat hadiah di sini ya. Nah, hadiahnya ini sudah saya siapkan. Ada kantong ajaib ini ya. Terus ada kunci mobil ini. Saya sudah hadiahin ini. Kalau bisa jawab dapat mobilnya di luar ya. Nah, terus ini saya punya pena hadiah juga ya. Oke. Ini hanya untuk 3 orang saja. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ayo, siapa yang mau ambil? Yo, ya. Siapa lagi? Loh, mobil ini. Ayo. Nah, yuk, diambil. Oke, satu lagi, yuk. Tinggal 1. Ya, wah, ini Mbak Nadia kayaknya semangat banget ini. Alhamdulillah, masuk tangannya. Ya. Kayak aku terlalu besar kan ya. Oke. Nah, di situ di kertas yang barusan kalian ambil itu, saya sudah menulis isi pokok ajaran Al-Quran 3. Yang pertama akidah, ilmu pengetahuan dan kisah. Yuk, siapa yang dapat ilmu pengetahuan ini? Siapa? Oh ya, apa kira-kira ilmu pengetahuan itu? Ya, oke. Bagaimana jawabannya, betul? Oh, betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Nih diambil. Nih. Kantong ajaib ya. Ada emasnya di dalam itu 4 karat. Siapa yang selanjutnya dapat kisah? Oh ya, ayo, Mbak Nadia. Apa kisah itu? Maksudnya kisah di dalam Al-Quran itu gimana? Dongeng semata. Umat-umat terdahulu ya. Ya, kisah-kisah atau dongeng semata umat-umat terdahulu yang bisa diambil pelajaran. Ya, jawabannya agak-agak sempurna, jadi dapat pulpen saja. Ini pulpennya diambil. Ya. Nah, yang terakhir akidah. Ayo, siapa yang dapat akidah ya? Yo. Akidah secara etimologi, akidah dari kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan atau keyakinan. Oke, gimana jawabannya? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, ini yang terakhir dapat mobilnya diambil di dealer ya. Ya, oke. Sudah paham semuanya ya? Nah, kalau sudah paham semua, ini saya ada soal, tolong dikerjakan ya masing-masing. Waktunya 20 menit. Saya bagi-bagikan. Ya. Ya. Ada lagi yang belum dapat? Ada lagi? Oh, Mas Ari belum dapat ini.
Ya. Dikerjakan dari sekarang 20 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Sudah selesai semua? Ya. Yang sudah bisa dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Nanti saya akan nilai di rumah. Ayo dikumpulkan ke ini, ke Mbak ini. Kumpulin. Ya. Udah ya, nih. Oke. Nanti nilainya saya umumin di pertemuan yang selanjutnya ya. Yang dapat bagus, paling bagus, nanti dapat pesawat terbang. Ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, ayo. Sekarang saya ingin tanya ini semuanya. Karena sudah paham semua katanya. Ada berapa tadi pokok ajaran Al-Quran? Ada? Oke, yang pertama? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nggak ada 6 ya. Nah, apa tadi kalau akidah itu apa tadi? Apa? Kepercayaan atau keyakinan. Kalau ibadah adalah menyembah Tuhan atau Allah secara utuh, secara keseluruhan. Terus yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Sifat, tingkah laku. Apa lagi? Etika ya, karakter. Terus yang keempat adalah hukum. Apa hukum? Pedoman, ketentuan. Terus apa lagi? Aturan. Yang kelima adalah sejarah atau kisah umat yang terdahulu yang bisa diambil pelajaran. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Oke, alhamdulillah ini sudah paham semuanya. Nah, kalau sudah paham semua, nah terakhir ini saya bentuk kelompok, nanti didiskusikan ya. Saya bentuk kelompok, jadi karena ini ada 6 pokok isi ajaran Al-Qurannya, maka saya jadikan 6 kelompok juga. Masing-masing nanti mendiskusikan satu ajaran Al-Quran di rumah. Didiskusikan, kemudian hasil diskusinya dicatat, diresum. Nah, pekan depan ya disampaikan, oke? Siap, oke. Nah, ini kelompok pertama, ketuanya Irma. Kelompok kedua Mbak Mimi. Kelompok ketiga Mbak Sally ya. Kelompok 4 Mas Vicky. Kelompok 5 Mas Miftah. Kelompok 6 Mas siapa namanya? Mas Milda. Oke, nanti cari anak buah ya. Oke, anak buahnya cari sendiri sudah. Nah. Oke, kalau sudah selesai, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nah kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yuk, Bang Mimi disimpulkan. Apa kesimpulannya? Pelajaran hari ini kesimpulannya adalah pokok ajaran Al-Quran. Ada apa saja pokok ajaran Al-Quran? Akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada? Ini, Mbak Irma, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, pembelajaran hari ini menceritakan tentang Abu Lahab. Terus apa lagi? Membahas tentang pokok isi ajaran Al-Quran. Ada berapa? Ada 6. Ayo, ada 6 apa saja? Akidah, ibadah. Oke, itu ya. Ya, kalau sudah, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ini kita akan membahas tentang apa? Bentar, saya lihat dulu. Tentang perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran ya. Jadi pertemuan depan kita pembahasannya tentang perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau sudah, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Nah, semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.